Pemirsa merespon hal itu, pemerintah menegaskan terus mengupayakan yang terbaik termasuk menyalakan listrik untuk pengungsi bencana di Aceh dan Pulau Sumatera. Di lokasi pasca bencana, sejumlah petugas PLN berupaya menyalakan listrik merata di semua titik. Peninjauan korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh dilakukan terus oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan mengupayakan aliran listrik. Aliran listrik memang belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Namun pemerintah berusaha untuk menyalakan merata di sejumlah titik pengungsian. Di mana petugas PLN saat ini berupaya menyalakan listrik dalam kondisi menantang bahaya di lokasi pasca banjir. Masalah listrik sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau liwat air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati. Jadi PLN bekerja dengan sangat menghadapi kondisi yang sangat menantang. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di wilayah Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas akhirnya berhasil dikenali oleh pihak keluarga. Penjemputan jenazah oleh keluarga korban diwarnai tangis histeris. Perwakilan keluarga histeris saat menerima sertifikat kematian anggota keluarganya yang berhasil diidentifikasi dari tim DVI Polda Sumbar. Sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Pihak keluarga maunya dimakamkan di makam keluarga kita di Pasaman. Kalau identitas cuman yang sampel yang dibawa itu tes DNA Pak. Tes DNA cocok. Yang lain mungkin tidak bisa dikenal lagi, udah berapa minggu sejak kejadian itu. Penjemputan dilakukan setelah Markas Besar Polri melalui tim DVI Sumatera Barat mengeluarkan hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan adanya kecocokan antara data antemortem dan postmortem. Rencananya 2 jenazah akan langsung dimakamkan kembali di Kabupaten Solok dan 1 jenazah lagi dimakamkan di Pasaman Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Personil TNI mengevakuasi seorang lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Minimnya peralatan dan akses yang putus, para personil TNI mengevakuasi menggunakan gerobak pasir. Beginilah perjuangan personel TNI dari Batalion Yuda Sakti 133 Padang, Sumatera Barat saat mengevakuasi seorang warga lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang. Lansia tersebut terpaksa harus dinaikkan ke atas gerobak pasir karena keterbatasan peralatan di lokasi. Para personel TNI dibantu warga harus berjalan kaki melewati area perbukitan sejauh 2 km. Sebelumnya, akses jalan yang menghubungkan daerah Batu Busua dengan daerah Kapalokoto, Kecamatan Pau, putus total imbas banjir bandang susulan Minggu sore. Warga tersebut selanjutnya dibawa dengan mobil ambulans yang sudah menunggu di seberang kampung untuk dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang influencer Firdian Aurelio melaporkan saat ini listrik masih belum menyala merata di sejumlah wilayah pengungsi di Aceh. Salah satunya di Desa Pahlawan, Aceh Tamiang. Di sini betapa mengerikannya dan seperti inilah kondisi di kawasan Desa Pahlawan Aceh Tamiang yang disampaikan influencer Firdian Aurelio di media sosialnya. Pada malam hari Desa Pahlawan Aceh Tamiang masih gelap. Padahal sebelumnya listrik sempat menyala, namun keesokan harinya ternyata kembali padam. Persoalan listrik ini masih menjadi masalah bagi para pengungsi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. bayangin 7 hari pertama bencana ekologis ini betapa mengerikannya dan
Ini titik ke Sementara itu, beginilah ucapan syukur dari para ibu di Bener Meriah Aceh Tengah. Setelah berhari-hari mereka harus memasak di dapur umum untuk para pengungsi tanpa listrik dan penerangan. Gelap gulita di malam hari, akhirnya genset dari donasi menyala dan membuat dapur umum terang benderang. Meski sederhana, hanya lampu saja yang menyala, namun rasa bahagia hingga ada yang menangis haru ini diungkapkan oleh ibu-ibu dan viral di media sosial. Masalah demi masalah belum beranjak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari mulai tuduhan selingkuh, dugaan terlibat korupsi Bank BJB, kini RK kabarnya digugat cerai istrinya Atalia Praratya. Sidang perdana digelar Rabu besok di Pengadilan Agama Bandung. Masalah bertubi-tubi mendera mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari mulai tuduhan ayah biologis anak Lisa Mariana, pusaran korupsi Bank Jabar Banten, hingga kini RK harus menghadapi gugatan cerai istrinya Atalia Praratya. Perkara gugatan cerai dilayangkan Atalia ke Pengadilan Agama Bandung belum lama ini. Sementara sidang perdana digelar di Pengadilan Agama Bandung Rabu besok. Untuk jadwal dan persidangannya itu kewenangan majelis, ya, kewenangan majelis, dan majelis pun tidak bisa dipublikasikan sekarang. Setelah kandas dalam Pilkada Jakarta 2024, masalah demi masalah melilit mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepanjang tahun ini. Maret 2025, RK terseret tuduhan perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana. Lisa menuntut pengakuan RK sebagai ayah biologis putrinya serta menggugat RK 10 miliar rupiah. Namun dari hasil tes DNA, tuduhan itu tidak terbukti. Mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu juga terseret pusaran korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar Banten. KPK telah memeriksa RK dan penyelidikan masih berjalan hingga saat ini. Bertubi-tubi dililit masalah, RK masih harus menghadapi persoalan rumah tangga. Kini ia digugat cerai istrinya Atalia Praratya. Kabar gugatan cerai mengagetkan publik lantaran pasutri ini pernah disebut sebagai couple goal alias pasangan impian. Kemesraan dan kekompakan keduanya kerap dibagikan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Konser band digelar di Stadion Karangbirahi, Brebes, Jawa Tengah menjadi sorotan. Penonton konser sejumlah guru diduga membeli tiket konser menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Konser band di Brebes, Jawa Tengah viral di media sosial. Pasalnya, sejumlah guru sekolah dasar negeri di Brebes mengaku diminta menyisihkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membeli tiket konser. Instruksi membeli tiket didapat dari grup kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Wanasari. Bahkan, kwitansi pembelian yang diduga menggunakan dana BOS beredar di media sosial. Usai viral, sekolah-sekolah tersebut akhirnya mengembalikan dana BOS yang sebelumnya digunakan untuk membeli tiket konser. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes mengecam tindakan sekolah bila masih menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Terkait dengan pembelian tiket itu bukan sebuah kepaksaan atau dipaksa gitulah. Kita tidak memaksa untuk beli tiket itu. Dan saya sampaikan juga kalau membeli tiket itu harus dari anggaran pribadi bersifat personel. Jangan menggunakan anggaran kelembagaan sekolah atau bahkan BOS kata itu. Dalam waktu dekat, Dindikpora Brebes juga berencana mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD maupun SMP di Brebes untuk mengusut kasus ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.